Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan MH Tamrin di Car Free Day. Di bagian bawah ini adalah konstruksi dari stasiun MRT Jakarta fase 2A Tamrin. Nah, fase 2A sendiri merupakan lanjutan dari jalur MRT Jakarta yang sudah ada dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Fase 2A melanjutkan Bundaran HI sampai ke arah kota dan dibagi dalam 3 segmen atau CP, kontrak package, yaitu Bundaran HI sampai ke arah Harmoni dan salah satunya termasuk Tamrin. Kemudian Harmoni sampai ke Glodok dan Glodok sampai ke stasiun MRT kota. Anggaran untuk fase 2A dari MRT Jakarta yaitu 25,3 triliun dengan panjang kurang lebih 5,8 km dan biaya per kilometernya menjadi 4 triliun lebih. Ternyata bila kita bandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta cepat sendiri anggarannya adalah 114 triliun dengan jarak 142 km, kurang lebih di 800 miliar. Jadi per kilometernya jauh lebih mahal MRT Jakarta fase 2A, namun tujuannya adalah untuk mempermudah mobilitas masyarakat, kemudian mendapatkan multi efek ataupun pergerakan ekonomi ya di daerah-daerah yang dilewatinya. Nah, untuk MRT Jakarta fase 2 sendiri sebenarnya di bagian atas kita tidak banyak melihat perkembangan-perkembangan, tapi di bagian bawah dari arah sini, dari arah Tamrin sampai ke arah Monas itu sudah punya 2 terowongan. Terowongan untuk jalur northbound ke arah utara dan juga southbound ke arah selatan. Jadi keretanya kan punya 2 arah seperti itu. Baik, yang di sekitar Tamrin 10 itu adalah pekerjaan entrance ya atau pintu masuk, pintu keluar masuk bagi para penumpang yang akan menuju ke arah stasiun MRT Jakarta fase 2A Tamrin ini. Nah, lokasi kita berdiri saat ini adalah di atas JPO yang sebenarnya sudah dibongkar. Video ini diambil kurang lebih 1 bulan yang lalu. Di sini kita dapat melihat plat-plat baja yang dipasang di atas rangka-rangka baja yang dibentangkan. Kemudian di pinggir dari area ini juga sudah ada di wall ataupun diafragma wall, yaitu dinding yang akan menjadi dinding stasiun. Baik, sebelum kita melihat lebih lanjut ya, di sini ada peta yang menggambarkan jalur MRT Jakarta yang sudah ada dari arah Bundaran HI sampai ke arah Lebak Bulus. Jalur ini sudah beroperasi sejak 2019. Dari Bundaran HI akan ketemu Dukuh Atas BNI, lalu Astra Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, Senayan Station. Stasiun yang tadi itu berada di bawah, kemudian naik ke atas layang akan ketemu dengan stasiun ASEAN, lalu ada Blok MBCA, Blok A, Haji Nawi, Cipete, stasiun Cipete, kemudian Fatmawati Indomaret. Dan itu sudah sampai di Jalan Kartini ya, yang terus sampai ke Lebak Bulus, Grab di sekitar Lebak Bulus. Di Lebak Bulus sendiri juga ada deponya dan tadinya adalah stadion. Baik, kita akan kembali ke atas. Jalur biru ini sudah beroperasi tadi dari sejak 2019 sampai saat ini. Kemudian untuk jalur Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, ya sebenarnya untuk ke arah Monas sudah selesai terowongannya 2. Kemudian pekerjaan yang ada di Tamrin yang tidak kita bisa lihat adalah pekerjaan pembuatan lantai-lantai dari concourse yang ada di lantai bawah, kemudian juga lantai dasar serta sarana penunjang lainnya. Untuk Monas ya, yang kalau kita lihat beberapa hari lalu Pak Jokowi ke sana sudah hampir banyak yang selesai. Kemudian ke arah Harmoni sebenarnya terowongannya juga sudah jadi dan tunnel boring machine itu sudah mulai dibawa ke arah Glodok. Dari Harmoni kita akan masuk CP02 202 ya, ketemu Sawah Besar, Mangga Besar sampai ke arah Glodok, dan ini banyak sekali pekerjaan di sini. Jalan Gajah Mada, Jalan Harmoni sedang ada pengalihan-pengalihan, tentunya akan berakibat kepada kepadatan. Lalu dari arah Glodok sampai ke kota itu CP203. Di sini kita sudah lihat di video sebelumnya pengerjaan CP203 dan progresnya sudah lumayan banyak ya. Tantangannya di sini memang ketemu dengan barang-barang yang bersejarah.
Kemudian lanjutan dari fase 2A ini adalah fase 2B dari arah kota sampai ke arah Ancol. Nah, di Ancol nanti akan ada depo satu lagi. Kemudian dari stasiun kota ke arah KAI dengan stasiun MRT kota itu sebenarnya tidak tersambung ya. Seperti di video kita sebelumnya juga bisa dilihat. Baik, target untuk sampai ke arah Harmoni kurang lebih di 2027, walaupun sebenarnya pekerjaan sampai ke Monas bisa selesai lebih dahulu, namun karena ini satu kontrak package, jadi harus menunggu keseluruhan. Betul, tapi Harmoni kayaknya siap duluan benar ya? Yang jadi siap duluan itu 2027 itu Tamrin Monas Harmoni. Oke, 2027 itu barengan atau Monas duluan enggak? Sebenarnya awalnya info dari manajemen pemberitaan itu 2025 malah harusnya Tamrin dan Monas sudah bisa dipakai. Nah itu. Nah tapi karena ini kan masuk dalam paket ya Pak, kita kan CP201. Ya betul. CP201 kan 3 stasiunnya, jadi Tamrin, Monas sama Harmoni. Betul. Nah jadi harus dalam satu waktu. Dulu. Jadi kita nggak bisa gitu. Jadi jadinya 2027. Manajemen terbaru akhirnya 2027 tapi sampai Harmoni selesai. Oke. Ya paling enggak itu membantu lah ya kan. Tadinya Bang Efraim 2025 Monas sama Tamrin udah bisa dipakai. Saya lihat progresnya cakep banget ini ya kan. Karena memang saat ini progresnya untuk 2 stasiun itu ya Pak ya. Oke. Itu udah sampai 65%. Oh dikit ya. Udah lebih dari setengahnya lah. Sepertiga lagi lah paling tidak ya kan. Kalau kita lihat kemarin juga baru turun juga ke Tunnel, tinggal finishing terakhir aja. I see. Mas, kalau turun ke tunnel itu katanya boleh pengunjung? Boleh. Tapi minimal 10 orang Pak. Minimal 10. Jadi mengatasnamakan komunitas atau instansi atau perusahaan atau apapun. I see. Jadi minimal itu kita targetkan 10 orang. Saya ngajuin waktu itu 5, pantesan nggak di-approve. Nggak bisa Pak, karena ada minimum dan maksimumnya kita. Alright. Jadi minimumnya di 10, maksimum itu bisa sampai 40, tapi itu pun juga. Baik, tadi adalah perbincangan kita dari salah satu petugas yang ada di MRT Gallery Jakarta, tepatnya di stasiun KAI Kota. Beliau sangat informatif dan kita banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan. Kita berada di sekitar Kebon Sirih. Di pojokan sini ada area yang dipasang barrier beton, kemudian ditutup panel. Ini juga akan menjadi area entrance untuk memasuki stasiun MRT Jakarta Tamrin ya, karena stasiun Tamrin itu benar-benar panjang dari tadi di sekitar depan Grand Sun Pacific ya, kemudian sampai ke arah sini. Nah di bawah sini ada terowongan panjang menuju ke arah Monas, ada 2, dan sampai di Monas ada terowongan lagi yang diteruskan ke arah Harmoni. Di dalam area yang ditutup di sisi tengah banyak terdapat alat-alat seperti crane ya, alat-alat berat. Kemudian juga ada ekskavator, nampaknya proses penggalian masih berlangsung untuk stasiun Tamrin. Namun kalau lihat dari progresnya sudah jauh lebih banyak ya dari sebelumnya. Saat ini kalau tidak salah tadi Masnya menyebut untuk CP201 adalah di 65%. Kita berada di atas lantai-lantai baja yang disusun di atas rangka-rangka baja ya. Dan lantai ini adalah lantai portable yang bisa dipindah-pindah dan dibuka seperti ini. Ada satu crane, ada beberapa crane sih lebih tepatnya di dalam area yang masih dikerjakan pengerukan. Nah, proses pengerukan masih berlangsung untuk membuat lantai-lantai yang di bagian bawahnya ya, karena dindingnya sudah jadi nih. Ada lantai concourse tempat para penumpang bertukar platform ataupun dari atas turun ke bawah seperti itu. Kemudian ada lantai dasar atau base slab ya. Di lantai dasar itu ada terowongannya dan nanti juga ada peronnya seperti yang biasa kita lihat di stasiun-stasiun MRT yang sudah beroperasi. Plat baja yang disusun di sini adalah plat yang sangat kuat karena
Di sini aja berada di perempatan yang dilalui oleh banyak kendaraan, bukan cuma kendaraan kecil tapi juga kendaraan besar. Termasuk juga kren-kren kadang-kadang juga berada di atas dari plat-plat baja yang sudah disusun. Nah, tiang-tiang yang menopang plat baja ini kalau tidak salah namanya king post. Jadi dipasang dulu tiangnya, kemudian bentang bajanya, batang-batang baja lalu plat-plat bajanya rapikan, disusun seperti menjadi lantai ya. Di bagian dalam ada eskavator di sana. Hari ini hari Minggu, jadi tidak banyak pekerja yang kita lihat di sini. Hanya ada pekerja-pekerja yang mungkin beraktivitas untuk kerjaan-kerjaan yang non rutin nampaknya. Untuk Jalan Tamrin sendiri sebenarnya tidak banyak ada gangguan jalan ataupun rekayasa yang agak di luar dari biasanya ya. Kalau yang di Harmoni sampai ke arah Glodok itu jalannya sampai dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri, lalu ada yang menyempit benar-benar tinggal satu lajur ya. Karena benar-benar di sana proses konstruksinya, konstruksi dasar yang membutuhkan area yang memadai agar alat-alat ini dapat bekerja dengan sempurna ya, karena mungkin pergerakannya ataupun juga misalnya kalau alat berputar itu tidak mengganggu arus lalu lintas serta aman ya, seperti itu. Pekerjaan yang ada di sini di bagian atas sebenarnya tidak banyak, kemudian lagi ada kendaraan-kendaraan serta alat berat yang disiagakan. Ada juga besi-besi, batang-batang besi yang biasanya diperlukan untuk pengecoran di sana ditumpuk ya, seperti itu. Jadi stasiun Tamrin sendiri itu berada di sini, kemudian ke arah Air Mancur yang ada di sekitar Bank Indonesia ya, segitu panjangnya kurang lebih, nampaknya seperti itu ya. Jalan Tamrin sendiri kalau kita perhatikan masih ada 1, 2, 3, 4 lajur ditambah 1 lajur Transjakarta ya. Dari sini nih sebenarnya sangat memadai masih untuk arus lalu lintas, dan jalannya juga baru diaspal ya kalau kita lihat, walaupun ada sedikit lubang-lubang tapi sebagian besar ini mulus. Yang tak kalah mulus adalah HR Rasuna Said nih sekarang. Di ujung sana kita bisa lihat satu rotary drilling rig ya, jadi kayak mesin yang berfungsi untuk melakukan pengeboran. Kemudian ada satu crane di sini ya, crane untuk memindahkan material-material ke lokasi-lokasi pekerjaan, biasanya seperti itu. Ini drilling rignya. Ini juga kita lihat di area pengeboran awal saat groundbreaking dari LRT Jakarta yang ada di Velodrome. Nah, bagaimana sambungan LRT Jakarta dengan MRT? LRT Jakarta sebenarnya baru hanya sampai nantinya ya di 2026 adalah di Manggarai, dan Manggarainya agak sedikit ke arah barat dari terminal Manggarai di depan Pasaraya. Nah, apakah akan sampai ke Duku Atas? Kita belum tahu dan belum jelas kelanjutannya. Yang ada di rencana memang fase 1C itu akan sampai ke Duku Atas. Karena akan lebih mudah bagi warga turun di Duku Atas, kemudian pindah platform ya, pindah moda transportasi. Misalnya integrasi dengan jembatan penyeberangan multiguna, lalu ke arah MRT Jakarta yang ada di Duku Atas BNI, melewati JPM, kemudian peron-peron dari stasiun KAI Sudirman yang kadang-kadang menyempit, terutama pada jam-jam padat. Kita intip sedikit ya, ini di hari Minggu kemarin di Car Free Day, ada bagian-bagian yang nampaknya masih dikerjakan. Ini bisa masuk ke bawah ya, dari area-area plat-plat baja yang dibuka sampai ke lantai-lantai yang sedang dilakukan penggalian. Kurang lebih seperti ini.
Biasanya lantai-lantai ini bukan hanya dari baja, kita juga lihat lantai-lantai dari beton di beberapa lokasi ya. Jadi ada dua tipe. Kemudian lantai-lantai baja ini juga ada yang berada di pinggir jalan ya, bukan hanya di sekitar area konstruksi. Seperti yang di Jalan Tamrin kita lihat jalur busway itu memakai lantai baja, plat-plat baja. Nah, ini adalah area yang tadi ditutup di pinggir dari stasiun Tamrin di sekitar Saripan Pasifik atau di Tamrin 10 kalau tidak salah. Sudah dipasang sheet pile baja yang dipancangkan ke dalam tanah. Nanti akan dilakukan penggalian ini untuk menahan tanah terlebih dahulu dindingnya agar bisa digali dan tanahnya tidak runtuh ya pada saat dilakukan penggalian. Model dari penopang plat-plat baja yang dipasang, plat-plat ini cukup tebal, jadi seperti ini. Ada tiang-tiangnya, king postnya, kemudian ada batang baja yang terbentang di antara tiang-tiang tersebut, lalu ditaruh plat-plat bajanya, kemudian digali ke bawah, lalu kalau misalnya sudah sampai pada ketinggian tertentu, mulai dilakukan pengecoran. Ada pipa-pipa juga kalau kita lihat ya yang warna kuning di pinggir. Nah itu kita belum tahu tuh fungsi dari pipa-pipanya. Kalau plat bajanya dibuka ke arah bawah bisa melihat seperti ini. Jadi di bagian bawah yang sudah digali itu juga ada menjadi sebuah ruangan ya, sebuah ruangan yang bisa dimasuki bahkan oleh kendaraan penggali lagi, alat berat penggali seperti eskavator ini di bagian bawah. Nantinya bagian atas tentunya akan ditutup seperti stasiun-stasiun MRT yang ada, lalu tinggallah bagian bawahnya ruangan-ruangan ya, ada area concourse, misalnya tempat beli tiket, kemudian ada area komersialnya, lalu turun lagi ke bawah di mana akan ketemu dengan peron, biasanya seperti itu. Ya, peronnya ada yang sebelah-sebelahan, mungkin ada juga yang harus naik ke area concourse mungkin ya. Bahkan di Harmoni kalau tidak salah antara jalur ke utara dan jalur ke selatan itu berada di lantai yang berbeda. Jadi atas bawah di dua jalurnya. Kalau stasiun MRT yang kita lihat sekarang kan bisa samping-sampingan. Di bagian kiri di area konstruksi yang ditutup, kemudian di kanannya sisi jalan itu plat-plat baja yang dibentangkan dan dilewati oleh lajur atau bus Transjakarta, menjadi lajur khusus bis Transjakarta atau BRT. Walaupun BRT-nya terkadang akan ke arah ini nih, halte yang disiapkan di kanan. Berarti proses ini masih akan berlangsung sampai ke 2027 selesainya ya, kalau kita harapkan bisa lebih cepat lagi 2026 barengan dengan LRT Jakarta ya, atau mau 2027 LRT Jakarta lanjut ke MRT Jakarta di Duku Atas ataupun ke sekitar Waduk Setiabudi, harusnya kan seperti itu rencananya. Jadi semuanya terintegrasi dengan baik, akan memudahkan para pengguna transportasi di Jakarta ya dan sekitarnya untuk mobilitas. Mungkin ya kalau misalnya terintegrasi seperti itu, stasiun KAI Sudirman dibuatkan jalur khusus bagi para penumpang yang akan menuju ke arah Duku Atas, ke arah Waduk Setiabudi. Di sana nanti misal kalau ada stasiun LRT Jakarta, ada stasiun LRT Jabodebek ya, pertukaran penumpangnya menjadi jauh lebih banyak daripada desak-desakan di sekitar peron KAI Sudirman. Maka ada area jalan yang dibuatkan di samping, mungkin akan merelokasi, misal ada Lawson, ada mungkin toilet, ada musola di sana.
Baik, ini adalah perjalanan kita di minggu kemarin di sekitar Kebon Sirih. Dengan adanya MRT tentunya diharapkan para pengendara yang biasanya sehari-hari membawa kendaraan pribadi bisa pindah moda transportasi. Ya, apalagi jangkauan dari MRT Jakarta sudah sampai ke arah misal Harmoni pada 2027 atau juga ke arah Kota 2029 atau ke arah Ancol 2032. Well, sudah berapa tahun ke depan ya itu ya, dan usia tentu bertambah. Di lokasi kita berdiri tadinya di sini ada Tugu Jam. Nah, Tugu Jamnya sudah dipindah ke sekitar pojokan di depan patung kuda di sekitar Monas. Nantinya akan dikembalikan ke sini harusnya. Tentunya setelah pekerjaan ini selesai. Batas antara jalan dengan plat-plat baja kelihatan ya di situ, dan cukup rapi pekerjaannya. Nah, untuk MRT Jakarta di sini Indonesia bekerja sama dengan Jepang, ada JICA namanya, Japan International Corporation Agency, yang membantu negara-negara, salah satunya Indonesia, untuk membangun transportasinya. Ya, samalah Indonesia bekerja dengan China untuk pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung misal, dan mungkin akan diteruskan sampai ke arah Surabaya. MRT Jakarta juga akan dilanjutkan 87 km dari arah Balaraja sampai ke arah Cikarang. Kita belum tahu anggarannya berapa ya. Kalau misalnya yang ini 5 triliun, tapi nggak tahu juga ya, karena untuk barat sampai ke timur itu juga melewati area-area yang cukup padat. Apakah lewat bawah atau lewat atas, detailnya nanti kita akan pantau bersama. Investasinya kemungkinan ya juga akan triliun-triliun gitu per kilometernya. Jadi terlepas dari anggaran ya, yang 15 triliun, yang 1.800 miliar, LRT Jabodebek mungkin juga ratusan miliar ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan mobilitas masyarakat, mengurangi emisi ya, karena ini sudah menggunakan listrik semuanya, lalu kenyamanan, mungkin teknologi, dan juga hal-hal lainnya, serta efek-efek dari adanya jalur baru, jalur-jalur kereta. Kurang lebih seperti itu. Kita doakan semuanya lancar untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya, meletakkan fundamental infrastruktur ya yang lebih maju, karena dulunya Belanda yang membuat di awal kereta di Indonesia. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.